Oke, bismillah, alhamdulillah. Sekarang kita akan bahas tentang konsep pencari luasan benda putar. Sebenarnya ini sama, maksudnya masih menggunakan konsep sebelumnya dari panjang busur. Persamaannya juga sama, yaitu persamaan Y sama dengan Fx yang dibatasi dari A sampai ke B. Nah, ini ada gambar yang saya ambil dari buku kalkulus Purcell, yaitu visualisasi dari luasan benda putar. Yaitu di sini ada kurva sepanjang Y sama dengan Fx, kemudian akan dicari bagaimana jika ia diputar terhadap sumbu X. Untuk tiap delta X ini, yang diarsir ini, luasnya adalah 2pi dikalikan jaraknya, YI dikalikan dengan delta S, selisih dari panjang busurnya. Kemudian panjang total dari N delta SI sama menggunakan konsep partisi. Apabila dipartisi menjadi sebanyak 6 buah, maka untuk total N partisi, panjang totalnya adalah sigma 2pi 2pi YI delta SI. Sama untuk partisi yang sangat halus, sigma ini berubah menjadi integral. Dan diintegralkan terhadap S, karena S ini adalah selisih dari tali busur, dari panjang busur maksud saya. Nah, kemudian dimasukkan batas-batasnya. Nah, perlu kita ketahui di sini bahwa DS ini adalah panjang busur, yaitu busur sebesar DS langkah. Nah, karena kita di sini menggunakan panjang busur, maka kita dapat gunakan rumus panjang busur, yaitu akar 1 plus DY per DX kuadrat. Kemudian persamaan 4 ini, DS-nya diubah menjadi akar 1 plus DY per DX kuadrat, maka didapatkan rumus ini. Ini adalah rumus untuk mencari luasan benda putar terhadap sumbu X. Lalu bagaimana apabila diketahui persamaan parameter? Nah, dasarnya adalah sama. Kita menggunakan persamaan 4 ini. Menggunakan persamaan 4 ini. Kemudian dimasukkan rumus panjang busurnya DS menggunakan rumus panjang busur pada persamaan parameter, yaitu seperti ini. Nah, karena baik X maupun Y sama-sama berubah terhadap T. Dimasukkan ke dalam persamaan 4 sehingga didapatkan rumus ini. Sekilas rumusnya mirip, hanya berbeda di dalam akar ini, yaitu menyesuaikan apakah itu dari persamaan parameter ataukah persamaan eksplisit. Nah, ada juga bentuk polarnya. Pada dasarnya sama, yaitu mengubah DS ini menjadi panjang busur pada bentuk polar, yaitu ini, akar dr per d theta kuadrat plus r kuadrat. Sehingga jika diputar terhadap sumbu X, kita ubah, di sini kan ada Y, Y-nya diubah menjadi R sin theta, dapatkan persamaan ini. Dan jika diputar terhadap sumbu Y, berarti kita gunakan X. X-nya adalah R cos theta, berarti R cos theta ini. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yaitu nomor 1, carilah luasan benda putar dari busur R sama dengan 2 cos theta. Untuk theta dari 0 sampai pi per 2. Jika diputar terhadap sumbu X. Nah, perlu diingat diputar terhadap sumbu X Y atau dalam bentuk adalah R sin theta. Nah, kita lihat di sini adalah bentuk grafiknya yaitu lingkaran, tapi karena dibatasi hanya 0 sampai pi per 2, artinya hanya diambil yang bagian kuadran satunya, yaitu yang ini. Diputar terhadap sumbu X. Nah, menggunakan rumus yang telah diketahui tadi, kita masukkan R-nya. R-nya adalah 2 cos theta. Berarti 2 cos theta sin theta, akar turunan dari 2 cos theta adalah turunan dari cos theta adalah min sin theta. Artinya turunan dari 2 cos theta adalah min 2 sin theta. Jangan lupa, setelah itu kita kuadratkan. Min 2 kuadratnya 4, sin theta kuadratnya sin kuadrat theta. Dan di sini ada 2 cos theta dikuadratkan jadi 4 cos kuadrat theta. Nah, di sini ada sifat trigonometri lagi, yaitu 2 cos theta sin theta sama dengan sin 2 theta. Kita masukkan. Menjadi seperti ini persamaannya. Kemudian di sini kita keluarkan 4-nya.
4 kurung sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta. Nah, kita ketahui di video sebelumnya bahwa sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta adalah sama dengan 1. Dan 4 ini, akar 4 adalah 2, dan kita keluarkan menjadi 2 dikali 2pi, jadi 4pi. Yang didapat, yang di dalamnya, sisanya tinggal ini karena ini akar 1 adalah 1, jadi sin 2 theta kali 1 adalah sin 2 theta. Nah, untuk menyelesaikan integral sin 2 theta, kita gunakan substitusi. Substitusi U sama dengan theta. Artinya, setengah DU sama dengan D theta. Integral dari sin U setengah DU sama dengan, nah karena sin U integralnya adalah min cos U, berarti setengahnya tetap karena ia adalah konstanta, menjadi min setengah cos U. Min setengah cos U itu kita kembalikan nilai U-nya adalah 2 theta, jadi min setengah cos 2 theta. Nah, kita masukkan batas-batasnya. Setelah didapatkan persamaan ini, jangan lupa 4pi-nya masih ada di sini, artinya kita masukkan lagi. 4pi dikalikan min setengah cos 2 theta. Setengah kali 4 jadi 2pi. Dan min 2pi ini karena merupakan sebuah konstanta dapat kita keluarkan. Sehingga yang dihitung menggunakan batas atas batas bawah hanyalah cos 2pi, cos 2 theta. Masukkan tetanya, pi per 2 kali 2 adalah pi, dan 0 kali 2 adalah 0. Cos pi kita ketahui adalah min 1, dan cos 0 adalah 1. Min 1 dikurangi 1 adalah min 2. Dan min 2pi dikali min 2 adalah 4. 4pi. Didapatkan hasilnya luasnya adalah sebesar 4pi. Kemudian soal yang sama, tetapi kali ini diputar terhadap sumbu Y. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita langsung masuk ke dalam persamaan ini. Nah, jangan lupa yang kita gunakan adalah ininya adalah X. Kita lihat di persamaan sebelumnya. Itu di sini. Nah, ini kita menggunakan Y karena diputar terhadap sumbu X. Bagaimana jika diputar terhadap sumbu Y, maka kita gunakan X. Nih, di sini ada. Jika diputar terhadap sumbu Y, maka dia adalah R cos theta. R cos theta adalah X. Tuh, jadi kita gunakan persamaan 9 ini. Persamaan 9. Tadi masuk ke persamaan 9. Nah, yang ini kita masukkan nilai R-nya adalah 2 cos theta. Cos theta. Jadi, cos kuadrat theta. Kemudian sama, bagian dalam sini juga kita masukkan. Karena sama seperti soal sebelumnya, kita bisa langsung skip. Skip. Nah, dan di sini 2-nya keluar, ini 2-nya keluar, jadi 2 kali 2 kali 2, 8pi. Di dalamnya tinggal cos kuadrat theta. Nah, cara mengerjakan cos kuadrat theta dengan terlebih dahulu kuadrat theta ini menjadi setengah kali cos theta plus 1. Ini adalah sifat trigonometri. Nah, kita ubah, lalu kita keluarkan setengahnya. Karena setengahnya merupakan konstanta, kita keluarkan. 8 kali setengah adalah 4. Kemudian sisa di dalam tinggal cos 2 theta plus 1. Nah, ini bisa kita pisahkan. Kita kerjakan secara terpisah. Nah, pertama kita kerjakan dulu yang integral dari cos 2 theta. Kita gunakan metode substitusi. Substitusi U sama dengan 2 theta. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Kita dapatkan integral dari cos U setengah DU. Setengah adalah konstanta, jadi dia tetap. Dan cos U integralnya adalah sin U. Didapatkan hasilnya adalah setengah sin U. Yaitu setengah sin 2 theta. Kita kembalikan nilai U-nya. Kemudian kita masukkan, jangan lupa yang ini juga diintegralkan. Integral dari 1 adalah, integral dari 1 terhadap theta adalah theta. Nah, jangan lupa kita masukkan, dua-duanya kita masukkan batas bawah dan batas atasnya. Yaitu pi per 2 dan 0. Lalu kita kerjakan setengah sin pi ini dari pi per 2 kali 2, dikurangi setengah sin 0. 0 ini dari 2 kali 0. Plus, sini karena hanya theta, jadi pi per 2 min 0, yaitu pi per 2. Nah, sin pi adalah 0 dan sin 0 sehingga didapatkan luas apabila ia diputar terhadap sumbu Y adalah 2pi kuadrat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.